Oke, selamat malam teman-teman. Ya, jumpa lagi bersama saya dalam acara Sumber sama Om Ben. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang cukup penting ya untuk teman-teman ketahui, untuk informasi supaya teman-teman mengerti ya. Dan kita akan bahas dalam Sumpah dan Malam hari ini ya. Saya akan berikan sedikit insight soal market dan apa yang terjadi di bulan Mei ini ya. Oke, saya kasih judul ini teman-teman, fenomena cuci piring dan sell on Mei ya. Oke, sebelumnya teman-teman silahkan kalau belum bergabung bersama dengan PPC, silahkan bergabung bersama dengan PPC ya dalam Telegram para pencari cuan, atau teman-teman bisa juga bergabung ke dalam YouTube-nya ya, channel YouTube PPC. Oke, saya akan share sedikit ya untuk screen saya ya, akan saya share. Ya, ini teman-teman silakan bergabung bersama dengan PPC ya. Ini ada YouTube-nya ya. Di komunitas PPC seperti itu. Silakan like, subscribe, dan sebarkan video ini jika berguna dan mengedukasi teman-teman ya, supaya teman-teman tadi yang lain juga teredukasi. Kemarin kita sempat bikin dengan Pak Bekti Sutikna ya, dua kali ya. Dua kali ini saya melakukan live dengan Pak Bekti, dan yang video ini dengan Michael Yo ya, seperti itu juga dengan Pak Bekti. Kemudian teman-teman silakan bergabung bersama PPC ya. Seperti yang teman-teman lihat dalam screen ya, di dalam sebelah kiri bawah ada bannernya join us ya, Telegram para pencari cuan. Teman-teman bisa bergabung ya. Ini adalah telegramnya ya, para pencari cuan yang asli ya, karena ada grup yang palsunya. Hati-hati, kita nggak pernah mengajarkan atau memberikan investasi, tanam modal, dan lain sebagainya ya. Dan teman-teman mesti ngerti bahwa hati-hati dengan penipuan-penipuan yang ada dalam PPC seperti itu ya. Dalam grup saham banyak sekali penipuan. Oke, kita mulai ya teman-teman, dengan judul ini ya, dengan judul fenomena cuci piring dan sell on Mei ya. Saya akan mulai bahas dari sell on Mei dulu ya. Jadi teman-teman supaya ngerti apakah itu sell on Mei ya. Ada sebuah ungkapan bahwa sell on May and go away, seperti itu ya, bahwa bulan Mei ini waktu yang tepat untuk menjual semua saham dan berlibur, seperti itu. Nah, saya mencari sumber di mana apa sih yang menyebabkan sell on May and go away itu seperti apa sih sebenarnya ya. Saya menemukan dalam sebuah ulasan ya. Sebentar. Ya, ini benarkah sell on May and go away ini terjadi di Indonesia ya, seperti itu. Ya. Apakah kalender mempengaruhi imbal saham sell on May dan go away? Ungkapan ini populer di pasar modal Amerika ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini berasal dari Amerika. Seperti itu ya, bahwa sell on May and go away ini sebenarnya awalnya adalah ungkapan di mana yang terjadi gara-gara periode awal November hingga akhir April itu adalah best periode ya, best period untuk trading, seperti itu. Karena biasanya di awal November sampai akhir April harga saham itu bergerak naik. Sedangkan periode awal Mei sampai akhir Oktober itu adalah worst period ya. Ini adalah awal dari sell on May and go away ini, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi awalnya adalah seperti itu. Jadi yang mesti teman-teman ketahui itu ya awalnya. Nah, kemudian ini menjadi menjadi ungkapan yang dipakai secara global. Nah, masalahnya apakah ini cukup bagus untuk kita ikuti ya, kita ikuti dan lain sebagainya ya. Kalau secara historical teman bisa baca ya dari sini ya, ini ada historicalnya ya. Ya, ini kinerja IHSG seperti itu. Ini ada historicalnya, imbal hasil pada worst periodnya ini 2001 itu minus 6%, 2002 minus 26%, dan lain sebagainya ya. Dan hanya 3 periode yang mengalami imbal hasil negatif ya. Jadi intinya menurut di sini adalah sebentar, pada periode basis sebagai imbal cukup besar rata. Ya, jadi intinya adalah memang secara secara umumnya memang ada beberapa periode yang terkoreksi seperti 2002 yang besar ya, minus 26%, kemudian 2008, kemudian 2013, 2015 ya, 2019, tapi 2020 ya, kemudian 2016, kemudian ada 2010, 2009 itu tidak terjadi ya. Periode sell on May-nya itu tidak terlalu mengkhawatirkan seperti itu ya. Nah, sekarang saya tidak akan membahas soal historikalnya karena menurut saya
historical itu bisa repeat ya, atau bisa berubah karena dalam masa sekarang ini terjadi yang namanya COVID-19, jadi banyak perubahan yang terjadi. Nah, saya akan memberikan menurut saya apa sih yang bisa teman-teman lakukan apabila harganya terkoreksi dan apabila harganya tidak terkoreksi. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Karena ini yang lebih penting daripada kita melihat historical dan lain sebagainya, alasan-alasannya menurut saya nggak terlalu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mensiasati untuk memperbaiki portofolio kita, untuk memperbaiki untuk memperbaiki kinerja dari pendapatan di saham kita ya, itu yang paling penting ya. Dan ini ada news lagi, sesi 1 IHSG membara, apakah awal dari sell on May and go away ya, seperti itu pertanyaannya ya. Terlihat jelas memang bahwa IHSG-nya ini kemarin tanggal hari Senin ya, hari Senin kemarin, hari Senin itu mengalami koreksi ya tanggal 3, kemudian tanggal 4 ini IHSG-nya mengalami rebound seperti itu. Dan IHSG seperti yang teman-teman lihat itu masih nggak kemana-mana, artinya masih bergerak sideways aja, masih naik turun seperti itu aja. Dan ini menyebabkan banyak orang jenuh dan akhirnya mungkin pindah ke cryptocurrency. Tapi ini yang menurut saya cukup penting buat teman-teman pahami ya. Jadi makanya saya akan membuat ini. Nah, fenomena ini ya, fenomena sell on May ini menurut saya teman-teman harus memiliki apa ya, sebuah mindset, sebuah mental dan cara berpikir yang sedikit berbeda menurut saya, supaya teman-teman bisa mendapatkan profit untuk bagi teman-teman investor atau bagi teman-teman yang memang mau fast trading. Nah, saya melihat ya teman-teman, justru kalau fenomena yang terjadi sell on May and go away, artinya apa? Artinya tidak banyak orang yang tertarik di dalam saham. Ya, sekarang kan teman-teman ngerti transaksi ini semakin sepi ya. Rata-rata transaksinya sekarang 8-9 triliun aja, yang biasanya sampai 20 triliun seperti itu, menurun terus. Nah, ini menurut saya adalah saat yang tepat buat kita untuk kita mulai mengumpulkan saham-saham ya, mengumpulkan saham-saham yang sudah dibuang ya, yang sudah tidak tertarik, orang tidak tertarik. Inilah saat yang paling tepat kita untuk mulai mengincar saham-saham tersebut. Terutama buat teman-teman yang mau ada view invest atau swing untuk sampai akhir tahun ya, seperti itu. Ini menurut saya adalah bulan Mei ini adalah mulai waktu terbaik buat teman-teman untuk mengincar saham-saham incaran teman-teman ya, saham-saham yang teman-teman mau beli. Inilah saat yang terbaik. Karena apa sebenarnya? Teman-teman mesti ketahui bahwa ketika orang-orang rata-rata menjual sahamnya ya, orang rata-rata menjual sahamnya, kemudian saham itu jadi tidak menarik dan lain sebagainya, inilah yang dipakai bandar untuk mengumpulkan. Jadi fase akumulasinya saya selalu bilang ya, dalam dunia saham ini ada penjual dan pembeli ya, seperti itu. Dimana ketika retailnya berjualan tentu saja harus ada yang beli ya. Biasanya kalau retailnya sedang berjualan itu bandarnya yang membeli, seperti itu ya. Kalau bandar lagi pengen jualan ya kembali, maka harus ada pembelinya, dan pembelinya biasanya adalah retail ya. Jadi ini adalah siklus dari market kita yang kita harus ngerti, dan ini sudah terjadi ya. Jadi teman-teman mesti ngerti, jika ya teman-teman ngerti bahwa saya seorang penjual ya yang mau menjual barang dagangan saya, maka saya biasanya akan mempromosikan mati-matian barang yang mau saya jual. Nah, ini yang menyebabkan bahwa teman-teman kemarin ngerti bahwa ada saham-saham yang bergerak sangat gila-gilaan ya, ada Antam, Insco, kemudian KF, Inaf ya, saham-saham obat-obatan digiring gila-gilaan, kemudian ada BEFIK ya, BNBA dan kawan-kawan bank-bank digital itu yang juga naik gila-gilaan. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman akhirnya sangkut di atas dan akhirnya menyebabkan fenomena cuci piring ya. Saya kemarin sempat bilang seperti ini ya, teman-teman bisa menghindari cuci piring itu dengan datang pesta lebih awal. Nah, bagaimana cara datang pesta lebih awal? Tentu saja teman-teman harus mencari saham-saham ya, mulai screening saham-saham yang menarik ya, seperti itu. Teman-teman harus ngerti bahwa ada beberapa saham ini yang masih uptrend, tapi posisinya sedang ada di support dan tidak membuat orang tertarik. Nanti saya akan tunjukkan beberapa saham yang memang masuk dalam rekomendasi PPC juga, dan akhirnya kita mulai menuai hasilnya sekarang ya. Kita melakukan rekomendasi mulai dari bulan April atau awal Maret kemarin ya, dan sekarang mulai menuai hasilnya seperti itu. Karena apa? Karena saham-saham tersebut sudah tidak memiliki minat dari investor untuk membeli ya. Retailnya nggak pengen beli. Tentu saja kalau retail nggak pengen beli harus ada yang beli ya, dan yang beli biasanya adalah bandar. Kalau teman-teman ngerti bahwa retailnya nggak pengen beli, bandarnya akan membeli. Kemudian setelah bandarnya membeli dan mengumpulkan ya, sudah kenyang kumpulin, kemudian bandar akan membuat sesuatu, mencari momentum yang tepat untuk berjualan. Momentumnya seperti apa? Bisa pakai secara news,
bisa pakai dengan laporan keuangan ya, kenaikan laporan keuangan, bisa pakai yang namanya kenaikan harga komoditas. Ya, ini yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Teman harus ngerti bahwa dengan adanya kenaikan komoditas, biasanya bandar memanfaatkan untuk mulai berjualan. Karena apa? Dengan harga komoditas meningkat ya, misalnya harga emas meningkat, maka akan muncul banyak berita soal harga emas naik ya, harga emas naik, yuk incar saham-saham emas. Padahal harganya sudah naik ya. Kalau mau incar itu cara incarnya adalah belilah ketika harganya belum naik, ketika harganya masih disupport, masih orang nggak tertarik beli. Nah, itulah saat yang tepat untuk membeli. Makanya saya bilang teman-teman bisa menghindari cuci piring ya dalam dunia saham dengan cara datang pesta lebih awal. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau mengerti ya, mengerti ada sebuah saham yang masih menarik ya, yang bagus, yang uptrend ya seperti itu, teman-teman harus mulai mengincar seperti itu ya. Dan ketika saham itu tergeletak di support ya, ada di support, sedang sideways, itulah ya momen yang tepat buat kita untuk mengumpulkan barang bersama dengan bandar ya. Saya selalu bilang pada teman-teman PWC, jika mau bantuin IO-nya untuk bikin pesta, kita bisa mendapatkan mendapatkan profit dari pesta tersebut karena kita lebih awal datang di pesta ya, dibandingkan ketika sudah rame ya, sudah mulai semua musik sudah dimainkan, lighting sudah dinyalakan, sound system sudah kenceng ya, suaranya sudah kenceng, lagu sudah mengalun ya, orang akan datang karena melihat keramaian. Ini yang harus dihindari. Jadi teman-teman bisa menghindari cuci piring ini dengan datang pesta lebih awal. Kalau teman-teman mungkin dalam market ini merasa kenapa saya sering loss ya, kenapa saya sering sangkut ya, teman-teman harus mulai cek apakah teman-teman datang pesta lebih awal atau teman-teman malah sudah rame ya, teman-teman datang ke tempat-tempat yang rame ya. Jadi di dunia ini ada yang namanya teori kerumunan, di mana ketika orang berkumpul berkerumun maka otomatis akan menjadi rame ya, semakin rame. Kalau teman-teman lihat ya, ada sebuah rumah makan yang antriannya panjang, rata-rata orang biasanya akan penasaran dan ikut antri. Entah enak nggak enak, antri duluan. Karena apa? Itulah teori keramaian. Sama di saham. Ketika sahamnya sudah rame, sudah masuk running trade, sudah bergerak masuk top gainer ya, top volume dan lain sebagainya, teman-teman biasanya mulai masuk, mulai ngincer ya. Dan celakanya biasanya teman-teman yang ngincer itu, teman-teman nggak disiplin ya, nggak ngerti dengan resikonya. Seperti itu. Jadi strategi saya biasanya yang mau saya bagikan di sini adalah teman-teman harus mengincar saham-saham yang masih uptrend ya, tapi sudah jenuh turunnya ya. Kita ngerti saham ini ini sudah mulai mengalami kejenuhan ya, sudah mulai turun terus, sepi transaksinya. Inilah saatnya teman-teman mengincar saham-saham yang mau teman-teman beli. Cari yang masih uptrend, yang bagus, yang sudah terkonsolidasi di area support ya. Jadi begini teman-teman, saya akan tunjukkan di beberapa saham ya. Ini kita ngomong soal mengincar saham yang uptrend ya. Saya akan tunjukkan beberapa saham ya. Tadi saya sudah sempat bikin screenshotnya ya teman-teman. Kita kemarin itu sempat melakukan rekomendasi ya. Ya, tanggal 22 April ya, tanggal 22 April kita melakukan rekomendasi di saham Antam ya. Seperti itu, di mana harga Antam masih bergerak sideways dan lain sebagainya ya. Buy areanya teman-teman bisa lihat di layar seperti ini ya, tanggal 22 April. Kebanyakan tanggal tersebut orang pada nggak tertarik dengan Antam atau sudah masuk Antam ketika harganya di 2.500. Jadi 22 April ini saat dimana Antam terkoreksi balik ya. Dan sekarang harga Antam ini harga terakhirnya sekian ya, sudah 2.620. Artinya memang target PPC sudah terlampaui ya. Sudah terlampaui dari target kita karena kita melakukan swing pendek ya. Ini adalah plan swing pendek dari PPC. Sedangkan teman-teman yang mau melakukan swing panjang, saya sudah melakukan update ya di sana. Kalau mau swing panjang silahkan dilanjutkan ya. Tapi kalau mau average up itu silahkan ketika terkoreksi ya, terkoreksi di area-area support kuat, disitulah di mana kita melakukan average up. Jangan ketika bergerak naik ya. Kalau sedang rally jangan melakukan average up. Nanti akan sangkut di market yang seperti ini, yang sideways seperti ini. Kita harus merubah strategi kita. Jadi saya menghindari buy on breakout, lebih ke arah buy on support seperti itu ya. Ini adalah Antam ya, seperti itu. Kemudian ada lagi saham Harum ya. Di tanggal 22 April juga kita membeli saham Harum di 4.900 dan lain sebagainya. Teman bisa lihat ya, dan sekarang Harum 5.300 ya, seperti itu. Hampir 2 tick dari target awal kita. Artinya kita sudah profit ya, sudah profit lumayan 10%-an. Dan teman-teman mesti ketahui bahwa saya dalam grup ini ya, teman bisa lihat ya, ini adalah percakapan ya. Ada yang masih sabar dengan Antam dan Harum ya, seperti itu ya. Teman-teman di sini bisa baca sendiri ya.
ada yang sudah cuan ya, ada yang sudah TP dan lain sebagainya ya. Teman-teman seperti ini bisa lihat sendiri ya, ada yang BSKT juga sudah cuan ya, ada yang nyangkut karena nggak ngerti cara belinya waktu itu, seperti itu ya. Tapi intinya buat teman-teman yang mengikuti plan PPC rata-rata sudah cuan 10%-an rata-rata ya. Teman bisa baca ya, teman bisa baca ya. Ini Harum sudah cuan 10% mantap dan lain sebagainya. Artinya memang kita sudah profit di mana teman-teman ngerti ya. Teman-teman ngerti bahwa harga komoditi hari ini seperti ini. Ini adalah harga komoditi jam 9 malam ya, di mana nikelnya rally gini kencangnya ya. Dan teman-teman mesti ngerti ketika nikelnya rally kencang seperti ini, besok Antam berpotensi gap up, dan disitulah kebanyakan biasanya bandar melakukan aksi jual ya. Ini yang mesti teman-teman ketahui. Jadi buat teman-teman mesti ngerti, kalau tidak mau cuci piring, datang pesta lebih awal ya. Jadi saya juga mau tunjukkan kepada teman-teman ya, saya tunjukkan kepada teman-teman sebentar. Saya akan cari plan Antam. Jadi kita sudah melakukan plan Antam itu sudah cukup lama sebenarnya ya. Ya, ini adalah tanggal 22 April yang tadi plannya. Kemudian saya akan coba cari ya, ini tanggal 29 ya, tanggal 29 kita sudah mulai rekom Antam ya, seperti itu. Kemudian tanggal 1 juga masih ada rekom lagi ya, saya mengulang rekom Antam terutama ya, yang saya di sini Antam dengan Tins ya, untuk melakukan fast trading ya. Pada waktu ini juga Antam tidak terlalu tertarik karena apa? Orang sudah sangkut dan kehilangan minat dengan adanya pergerakan nikel yang terus turun ya. Disinilah kita mulai mengakumulasi. Nanti akan saya tunjukkan secara chart kenapa saya berani untuk mengambil Antam ya, seperti itu ya. Sedangkan yang lain nggak berani ambil Antam karena takutnya ini membentuk penurunan dan lain sebagainya ya. Jadi saya akan memberikan kepada teman-teman sedikit insight bagaimana cara saya untuk screening saham-saham yang berpotensi di area support ya, seperti itu ya. Kemudian ini ya, tanggal 6 ya, tanggal 6 masih seperti ini ya. Ini update-nya ya, dan saya melakukan highlight di sini dari 3 yang menarik di atas adalah Antam ya. Jadi Antam ini mengambil peranan penting dari saya sejak tanggal 6 April ya, seperti itu ya. Sejak tanggal 6 April saya akan tunjukkan ya, tanggal 6 April ya. Oke, kita lihat secara chart ya, kita lihat chartnya Antam bagaimana. Di sini saya akan sedikit memberikan teman-teman insight mengenai saham Antam ya, mengenai saham Antam. Nah, Antam ini seperti ini teman-teman. Ini Antam ini seperti ini ya, Antam ini seperti ini ya. Dia sudah turun ya, penurunan cukup tajam. Tapi Antam ini memiliki area support kuat yang area kuning ini ya. Area kuning ini saya beli highlight, ini adalah support kuatnya Antam ya. Jadi Antam ini memiliki support yang cukup bagus di situ. Nah, buat teman-teman mungkin yang berpikir seperti ini, kalau buy on support ya, ada yang bilang Antam ini lagi turun nih. Nah, kalau kita beli di sini ya, kalau nanti jebol ke bawah bagaimana? Saya tidak pernah melakukan pembelian ketika saham tersebut turun ya. Saya nggak langsung beli. Tapi yang saya lakukan adalah saya menunggu saham itu berkonsolidasi dulu. Ini yang penting ya. Saham ini harus berkonsolidasi dulu. Ya, ketika Antam ini turun di sini ya teman-teman, saya nggak langsung beli di sini. Tanggal 10 Maret kita nggak pernah melakukan rekomendasi Antam. Karena apa? Karena saya tidak mau mengambil pisau yang jatuh ya. Seperti itu. Tapi saya mau pisaunya sudah mulai tergeletak dan saya mau berani mengambilnya ya. Kemudian Antam bergerak naik ya, kena resist ya, kena resist 2440. Kemudian dia nggak kuat, dia turun lagi ya. Dia menguji dan dia melakukan false breakdown ya. Dia sepertinya jebol dari 260 tapi nggak jebol ya. Dan kemudian dia mantul lagi. Nah, penurunan yang kedua ini ya, di sini yang menarik adalah penurunannya tidak lebih rendah daripada penurunan yang sebelumnya. Jadi inilah titik di mana kita berani masuk ke Antam. Jadi ini yang mesti teman-teman ketahui. Ya, saya akan berikan coret-coretan di sini sebentar ya. Jadi saya bawa warnanya biru aja. Oke, ya. Jadi di sini ini adalah titik di mana kita bisa melakukan spekulasi buy. Ya. Di dua ini. Ini adalah tempat di mana biasanya saya melakukan spekulasi buy. Lalu pertanyaannya mesti ada yang nanya, loh, berani spek buy ketika dia di area support, nanti kalau jebol bagaimana? Ya jebol kita pasang stop loss. Karena apa? Menurut saya lebih suka melakukan spekulasi buy ketika dia sudah berkonsolidasi seperti ini ya. Ini sudah konsolidasi, saya melakukan spekulasi buy. Stop lossnya di mana? Ya, saya kalau memang mau teman-teman mau ketat ya, bisa stop loss beberapa tick dari titik ini ya. Mungkin sekitar 3 tick ke bawah ya.
3 tick ke bawah dari titik terendah ini ya. Ini yang 2100, mungkin nih berarti bisa ambil di 2070 ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang saya lakukan. Saya biasanya melakukan spekulasi buy-nya seperti ini, teman. Jadi bukan berarti kalau sudah turun langsung saya ambil, enggak. Saya nunggu konsolidasi. Ketika dia buat low, ya, buat low yang sepertinya fast breakout, fast breakdown seperti ini, seperti Antam ya. Dia jebol ke bawah tapi dia mantul. Saya akan memakai titik false breakdown itu, titik terendahnya menjadi area support. Karena apa? Kalau bandarnya sengaja mantulin di situ, berarti memang ada yang jaga di area situ. Ya, kalau diuji yang kedua dan ini teruji yang kedua dan dia tidak turun lebih rendah daripada titik yang tadi, ya ini dimana waktu yang tepat untuk melakukan spekulasi buy. Jadi ini yang saya lakukan, teman-teman. Jadi bukan berarti gini. Ada beberapa teori ya, ada beberapa teori yang bilang orang lebih suka kalau sudah terkonsolidasi ya, terkonsolidasi sepertinya ya, dia membentuk penurunan seperti ini ya. Ada yang bilang ini Antam ini seperti membentuk double bottom ya, seperti itu ya, double bottom ya. Dan di sini orang biasanya beli ketika dia break dari neckline-nya ini ya, dari 2440 ya, kemudian dicicil ke bawah. Nah, pertanyaannya, daripada kita membeli ketika dia di area support ini dengan market yang sideways seperti ini, menurut saya lebih baik ketika kita membeli di area support. Takut jebol enggak? Enggak. Kalau saya enggak takut jebol, karena apa? Kembali lagi, dia sudah terkonsolidasi tadi. Ya, dia sudah membentuk satu titik terendah ya. Ini bisa menjadi kita patokan ya. Kalau dia jebol lagi dan tidak memantul, berarti memang itu adalah sinyal bahaya. Tapi kalau dia menguji lagi sekali ya, area supportnya diuji lagi sekali dan dia memantul ya. Dan ini terlihat di tanggal 31 Maret dia memantul. Ini adalah konfirmasi untuk kita lebih berani melakukan spekulasi buy ya. Untuk datang pesta lebih awal ya. Jadi intinya seperti ini, teman. Saya bisa gambarkan seperti ini. Orang kalau bikin pesta ya, ada orang sedang bangun tenda ya, sedang bangun tenda. Saya lebih suka ketika ada orang mau datang bikin pesta ya, dia bangun sebuah tenda seperti itu ya. Kita datangin dulu. Kita lihat ini orang lagi bangun tenda atau lagi bongkar tenda. Ya. Ini sudah pestanya sudah selesai atau baru persiapan mau ada pesta. Ya, seperti itu. Nah, ketika saya melihat dan orang ini memang sedang membangun tenda, disitulah saya berani melakukan spekulasi buy. Ya, kalau gagal bagaimana? Kalau pestanya nggak jadi bagaimana? Ya simpel aja, kita cut loss. Tapi kita cut loss dengan range yang rendah. Dibandingkan teman-teman mengambil dari atas ini ya, kemudian sampai average down ke sini. Nanti kalau jebol ke bawah itu lossnya lebih besar lagi. Memang ada beberapa orang, sebagian orang yang menganut swing trader ya, follow the trend seperti itu ya. Mereka lebih melihat kalau patternnya sudah jadi baru kita berani masuk. Tapi di sini saya kita nggak memperdebatkan mana yang lebih benar ya, tapi ini saya mengajarkan apa yang saya lakukan ya, cara di BPC ya. Jadi saya ketika marketnya mulai terkonsolidasi seperti ini, kita melakukan spekulasi buy di sini. Ya, makanya itu di tanggal ini ya, ini tanggal 6 April ya, tanggal 6 April kemudian tanggal 1 ya, tanggal 1 ini ya, tanggal 1 ya. Ini tanggal 1 saya mulai melakukan rekomendasi Antam lagi dengan batas seperti ini. Ya, kenapa saya berani? Ya, karena saya melihat apa yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya. Tanggal 1 di sini, ya. Tanggal 1 di sini. Tanggal 1 ketika dia terkoreksi, kita mulai nyicil beli, ya. Kemudian ini koreksi lagi, ya, sampai 280 tapi nggak turun dari situ, ya. Kita cicil beli lagi, ya, dan kemudian harga bergerak naik ke atas. Nah, di sini silakan teman-teman buat yang copet-copet sudah pada keluar. Nah, ketika harganya turun lagi ke area sini ya, ke area beli kita di 2200 ya. Ingat tadi area belinya yang awal ini ya, kita punya batas 2160. Artinya apa? Ketika 2200 kita berani spekulasi buy karena apa? Rendah resikonya ya, rendah banget resikonya. Seperti itu ya. Ya, kemudian terakhir plan-nya ini ya teman-teman ya, yang tadi saya share plan-nya. Yang tadi saya share plan-nya ini ya teman-teman ya. Ini adalah plan terakhir dari kita ya. Ini plan terakhir karena apa? Saya sudah melihat ini sudah terkonsolidasi. Ini pattern-nya sudah jadi ya. Pattern-nya sudah jadi ya. Saya beli dengan cicilan dua area ini ya, sampai 2280 di tanggal 22 April ya. Seperti tanggal 22 April di sini. Ya. Di sini 22 April ya. Titik terendahnya ada di area 2310 ya, waktu 2310 dan akhirnya kita bisa profit sampai sekian ya, artinya mungkin 10%-an. Nah, tapi buat teman-teman yang sabar nungguin dari 12 April ya,
dari plan awal ya teman-teman yang berniat swing dari plan awal mungkin dari sini ya, dari 5 April, 12 April seperti itu dia sabar nungguin, akhirnya profitnya lebih besar lagi karena 2.200 ya. Kita lihat 2.200 kalau anggap aja lah ya, anggap aja 2250 ya. 10%-nya itu ya 2475 ya. Kalau ditambah lagi ya, berarti teman-teman rata-rata buat yang ambil dari 2250 di PPC ini rata-rata sudah profit 15%. Ya, sudah profit 15%-an karena harganya sekarang 2.600-an ya. Sudah profit 15%. Inilah cara kita untuk datang pesta lebih awal. Artinya apa? Artinya ketika marketnya sudah mulai seperti itu ya, sudah mulai kita sudah masuk di dalamnya, kita sudah mulai melakukan spekulasi buy. Ini yang kita lakukan teman-teman ya. Ini yang kita lakukan dalam PPC ya. Ada lagi saham Harum ya, saham Harum itu juga sama. Ya, ini saya melakukan edukasi ya teman-teman ya. Jadi saham Harum ini sama. Dia sedang mengalami sideways di sini ya. Kemudian ini benar polanya mirip dengan yang namanya Antam ya. Teman-teman mesti lihat ya di sini ya. Ini ada lagi ya, sama lagi ya, dia sepertinya false breakdown ya. Ya. Tapi dia tidak turun lebih rendah daripada titik awal. Ya, ini menjadikan area support ya. Jadi saya memakai area sini sebagai area support. Nah, makanya kita berani beli di area sini. Ya. Ketika dia mengkoreksi di 4850 ya, kita berani beli ya. Teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat di plan ya, di plan PPC ini ya. Nah, ini plan beli kita ya. Stop loss-nya kita ukur, kita bikin area-area yang mungkin sekali untuk di breakdown bandar tapi mantul lagi. Jadi saya mencari area support kuatnya seperti itu secara TA. Dan ini kita lakukan dan akhirnya kita bisa profit dan teman-teman ada yang profit 10%-an rata-rata di saham Harum. Ya, kita ngerti besok harganya bergerak naik lagi pasti karena teman-teman ngerti ya. Teman-teman ngerti harga nikelnya naik lagi ya. Harum itu juga terkorelasi dengan nikel sekarang ya. Jadi harga nikelnya naik lagi otomatis harganya bakal rally lagi ya. Ini yang teman-teman harus manfaatkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan satu lagi buat teman-teman yang suka beli secara news ya. Beli dengan news ya. Beli dengan news. Ini bahaya juga karena rata-rata bisa cuci piring juga ya, seperti itu ya. Jadi ya, saya ulang lagi ya teman-teman. Jadi kita mengincar saham uptrend yang sudah jenuh turunnya dan mulai membentuk konsolidasi. Dan buat copet ya, biasanya kita mengincar technical rebound ya, pantulan dari saham-saham yang sudah terkonsolidasi di area support. Jadi seperti Antam tadi ya, Antam ada technical rebound pertama ya tadi ya. Ingat teman-teman, Antam technical rebound pertama ya sempat naikkan 2.500 kemudian turun lagi. Itu copet keluarnya di sana ya. Ini jadi buat plan untuk copet. Jadi kita di PPC ada plan swing, ada plan untuk copet ya. Copetnya pun kadang-kadang kita sering main di saham-saham yang blue chip seperti itu atau saham-saham lapis 2 ya, saham-saham LQ45 seperti itu. Nah, sekarang kalau ada news ya, ini pertanyaannya sekarang. Good news itu efeknya bagus atau buruk buat sebuah saham? Ya, kita akan lihat contohnya teman-teman ya. Kita akan lihat contoh ya. Saya sudah menyiapkan beberapa ya. Sudah menyiapkan beberapa. Nah, ini tanggal 22 April muncul berita ya, muncul berita bahwa laba WIM meroket 537% pada 2020. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah percakapan ya. Tadi saya lihat ada sebuah percakapan di sini ya. Saya melihat ada percakapan yang menarik ya. Tadi mana? Sebentar saya cek tadi ada Bu Neni yang. Nah, ini Bu Neni bilang ya, LKWIM naik 500%, udah seneng kirain WIMku minimal 1.200 atau ARA. Tapi asing malah buang lalu nyungsep ya. Jadi bandar ini memanfaatkan news kadang-kadang untuk taking profit ya. Kita lihat dulu kenapa WIM bisa nyungsep. Ya, kita lihat dulu secara chart. Jadi teman-teman harus kembali ke chartnya, kembali ke TA-nya dulu ya. Ingat berita itu keluar tanggal 22. Ya. Tanggal 22 April kemudian ada berita lagi, ini tanggal 2 Mei, ini berita yang sama sepertinya ya. Tanggal 20 ini ya, saya hapus dulu ya nih. Tanggal 22 April ya. Tanggal 22 April jam 12 siang. Yang terjadi adalah kita lihat secara chart ya. Tanggal 22 April di sini ya. Tanggal 22 April. Ketika newsnya keluar, bandar malah kita lihat volumenya gede banget ini keluarnya. Malah gila-gilaan keluarnya. Nah, buat sebagian orang yang berpikir, "Oh, inilah WIM lagi turun. Labanya ini apa ya?
naik ya, tapi sahamnya turun. Nah, inilah diskonan. Ini saat yang tepat untuk beli. Dan ternyata setelah beli harganya dibawa turun lagi dan mencapai 750. Boleh teman-teman kalau memang sedang terkoreksi ya, WIM sedang terkoreksi, kalian cari support kuatnya. Oh, di mana? Oh, support kuatnya ya ini kan ada support di 950. Ini jebol lagi ya. Ini ada support di 855. Nah, teman-teman beli di sini nggak apa-apa, tapi pasang disiplin ketat ya. Karena apa? Penurunan saham seperti ini ya. Ingat ya, tadi titik terendahnya bisa jadikan area support ya. Titik terendah WIM ini ada di area 835 ya. Ketika dia mantul ya, kemudian naik ke atas 910 ya. Kemudian dia turun lagi ya. Buat teman-teman yang berpikir swing, harusnya ketika 835 jebol, maka teman harus buang. Ya, teman harus buang karena apa? Itulah titik supportnya. Ya, ketika turun ya dia membentuk technical rebound. Disitulah ketika titik terendahnya itu kita bisa pakai menjadi area support. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa WIM turun? Teman-teman mesti lihat ya, teman-teman mesti lihat. WIM ini sudah rally gila-gilaan. Nggak usah jauh-jauh ya, dari awal Februari aja WIM itu dari 400 naik ke harga 1100. 400 ke 1100 artinya WIM sudah naik lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat ya. Kemudian muncul news seperti ini, WIM meroket. Teman-teman mesti ngerti ketika lihat news seperti ini, kembali ya, untuk menghindari cuci piring, teman-teman kembali lihat chartnya dulu. Lihat historikalnya, sahamnya sudah naik berapa persen. Kalau sahamnya belum naik, wah ini menarik. Karena apa? Labanya naik, sahamnya belum bergerak naik ya. Bisa jadi potensi untuk naik. Artinya ada potensi naiknya, upside-nya cukup tinggi karena harganya belum naik nih, masih sideways nih WIM-nya. Nah, bikin plan, cari area supportnya, pasang SL di sana. Ini ya caranya teman-teman. Kalau harga sudah bergerak naik bagaimana? Saya biasanya akan melihat, oh harga sudah bergerak naik, di mana area support kuatnya. Kayak tadi WIM, oh turun ya dia di 835. Saya ambil di 850, 875. Ketika harganya naik dan nggak kuat turun, saya akan pasang trailing stop atau stop loss untuk mengamankan modal saya. Ketika saya kena stop loss, ya paling stopnya minus 3%, nggak sampai sangkut. Tapi buat teman-teman yang tidak sempat stop loss, apalagi yang beli di 1100 ya, seperti yang ngejar harga yang FOMO, kalian akan cuci piring. Jadi intinya adalah perhatikan kembali ketika ada news ya, ketika LK-nya keluar, perhatikan harganya. Historical harganya bagaimana? Sudah rally atau belum? Saya kasih satu contoh lagi nih, saham ESA. Saham ESA tanggal 23 April jam 10.33 keluar. Labanya melonjak 520% di kuartal pertama 2021 ya. Sama-sama naik 500%. Kita akan lihat chartnya ESA. Ya, chartnya ESA bagaimana? Ini buat teman-teman supaya mengerti ya, supaya teman-teman belajar ya. Tanggal 22 April berita ini keluar jam 10.33. Ya. Tanggal 22 April. Kita lihat ya. Kita lihat secara chart ESA ini juga sudah rally teman-teman ya. Dari nggak usah ngejauh-jauh, dari Maret aja 12 Maret itu 200 harganya, sekarang sempat nyentuh ke 400, artinya sudah naik 100%. Sudah bergerak duluan, sudah naik duluan. Kalau kita lihat dari bulan Desember dari 160 sudah sampai ke 400, artinya sudah naik 3 kali lipat ya. Ini yang bahaya. Nah, tanggal 22 April kita lihat tanggal 22 April ya. Saya akan lebarin ya. Ini 23 April ya, 23 April. Nah, ternyata 23 April adalah titik tertinggi dari ESA dan kemudian diguyur bandar dengan buangan besar. Volumenya besar sekali merah ini ya teman-teman. Dan ternyata tanggal 23 adalah titik tertingginya. ESA menyentuh 422 ya. Banyak grup yang ngomong ESA ini bagus, ESA ini keluar LK-nya 500% naiknya ya. Banyak yang ngejar di 422 ya, banyak yang beli, berbondong-bondong beli. Kemudian closingannya malah dibuat 390 ya. ESA hari tanggal 22 April itu 402 penutupannya. Opennya gap up 410 ya, tertinggi 422, kemudian dibanting ke 390. Ini sudah warning buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melakukan spekulasi buy di atas dengan pola seperti ini harusnya sudah ngerti ini bahaya, harusnya sudah keluar. Ya. Tapi buat teman-teman yang menyadari chartnya seperti ini ya, wow ini chartnya kayak gini nih, chartnya sudah tinggi nih, saya mau swing di ESA sudah tinggi chartnya, ya lebih baik hindari. Buat yang cari momentum seperti mungkin Mas Bekti ya, yang mencari momentum lewat laporan keuangan dan lain sebagainya ya, ketika harganya bergerak turun tidak sesuai ekspektasi, yang dilakukan adalah buru-buruan cut loss. Makanya Mas Bekti kemarin bilang di dalam YouTube, buru-buru dia cut loss, dia langsung hajar kiri. Ketika harganya nggak sesuai dengan target, yang dilakukan adalah dia buang ya.
diajar kiri, dan ternyata ESA sekarang turun sampai 352 ya. Terendahnya tadi ada di 342. Buat teman-teman yang udah atas ini cuci piring. Karena apa? Teman-teman nggak menyadari bahwa harganya sudah rally. Makanya kalau ada grup ya yang nge-share atau yang pom-pom ya, contoh lah teman-teman lihat, masih banyak grup yang ramai bahas Abah sama Mari ya, Abah sama Mari. Kita lihat Abah sama Mari. Mari ini sudah naik dari Februari dari harga 98 sampai ke harga 300-an. Artinya sudah naik 3 kali lipat. Apa yang teman-teman harapkan dengan saham-saham seperti ini? Apakah terus naik seperti di MMX ya? Bisa aja kembali naik. Tapi kalau dia mau kembali naik, dia harus melakukan konsolidasi atau koreksi-koreksi sehat. Buat teman-teman yang nggak ngerti, ada news bagus. Oh, Mari ini mau diakuisisi, mau jadi unicorn dan lain sebagainya. HK langsung ya, jebret HK, dibawa turun. Ya, teman-teman harus ngerti supportnya di mana. Kalian harus cari supportnya. Kalau saya lihat ya, supportnya dari ini dari Mari ini ada di area sini. Nah, ini adalah support pertamanya ya. Ini adalah support pertamanya. Support kedua di mana? Support kedua ada di area sini. Ya, di area sini support kedua. Nah, ini teman-teman mesti ngerti. Oh, ini area buy-nya. Ini area saya melakukan spekulasi buy ya. Jadi, saya akan mencari area-area buy ketika saya melihat oh saham ini mau jadi unicorn nih, kemudian ternyata koreksi. Inilah saat dimana teman-teman mencari titik-titik entry-nya. Bukan entry ketika di atas ketika newsnya keluar. Enggak gitu caranya teman-teman ya. Sama dengan saham ABA. Ya. Ini hati-hati sekali kalau teman-teman nggak ngerti akan terjebak. ABA ini sama ya. ABA ini tertingginya ada di area 302 ya. Kemudian dia terkoreksi sampai ke 230-an ya. Artinya kalau teman-teman beli di area atas, ini teman-teman mesti ngerti ya. Kalau teman-teman beli di sini ya, teman-teman bakal loss ini 24%. Ya. Dari area atas ini ya, dari area atas sampai ke bawah itu sudah 24%. Penurunannya cukup dalam, teman-teman. Nah, kalau lihat seperti ini, area buy-nya di mana? Cari area buy-nya. Area buy-nya cari. Oh, sepertinya 216 ini kita bisa jadikan patokan. Ya, ini dia sudah bikin pantulan seperti ini ya. Oke, mulai cicil buy. Ya, ketika nanti turun dari 216 boleh buang. Ini yang benar, teman-teman bikin trading plan-nya, bukan asal buy ketika di atas ya. Wah, ketika ada news ya, ABA bakal bagus ya. Kita harus buy ABA dan lain sebagainya. Kalian sanggup di atas ya, orang yang pom-pom itu lagi jualan mungkin ya seperti itu ya. Kalian akan menyesal. Inilah konsep cuci piring, teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti. Apalagi kalau sebuah grup itu ya sering pom-pom terus ABA Mari atau pom-pom terus saham apa? Saham Sen ya, saham ESA dipom-pom terus. Sudah naik 300% ya. Sudah naik 3 kali lipat dipom-pom terus. Itu bahaya. Jadi pom-pom itu adalah ketika orang melakukan rekomendasi tapi diulang terus padahal sudah naik tinggi. Dan mengabaikan resikonya biasanya. Karena melihat oh ini bakal jadi unicorn dan lain sebagainya ya. Perusahaan film bakal naik kenceng ya. Karena apa? Karena LK-nya bagus dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya kita coba lihat bagaimana dengan chartnya film sih sebenarnya. Ya, film ini seperti ini. Area buy-nya di mana? Kalau teman-teman mau buy, ini area buy-nya. Ya, jadi area 500 sampai 490-an. Ya, di sini area buy-nya. Ya, sampai 480 boleh. Ini area buy-nya film. Ketika dia naik nggak kuat di atas ya. Ini ada area support pertama di sini ya. Ketika nggak naik dan nggak kuat di atas sini ya, nggak kuat di atas 550, apa yang lakukan? Buang. Ya, nanti mancing di bawah lagi. Persetan orang mau bilang, wah film bakal keren lah, bakal gabung dengan Netflix, bakal apa, tantangan apa. Saya nggak peduli dengan itu. Ya persetan dengan itu kalau saya bilang ya. Mohon maaf seperti itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya melihat di mana resikonya. Oh, supportnya di mana? Resistnya di mana? Ini sudah bergerak naik ini. Nah, buat yang beli di area 700 ini ya, teman-teman mesti ngerti. Buat teman-teman kalau beli di sini ya, dan sekarang dibawa ke sini, teman-teman floating lossnya 26%. Ya, jadi ini yang ngeri dari sebuah pom-pom. Jadi teman-teman mesti memahami hal ini ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Kembali lagi pertanyaannya tadi. Jadi good news itu bagus atau baik untuk perusahaan sih sebenarnya. Bisa baik, bisa buruk. Kembali lagi kita lihat historikalnya. MLPL saya melihat besok itu akan digenjot dengan news yang luar biasa. Hari ini sudah mulai keluar newsnya ya MLPL ya. Dan teman-teman mesti perhatikan. Saya akan coba lihatkan MLPL ya. Ini warning buat teman-teman ya yang ngejar MLPL di area atas ya, hati-hati sekali ya. Ya, MLPL ini side plan-nya. MLPL kalau jebol dari 206 ini sangat bahaya sekali ya.
Kalau jebol udah 206, 202 ya, apalagi closingnya di bawah 200 untuk besok dan beberapa hari ke depan, ini sangat bahaya sekali. MLPL ini sedang berkonsolidasi di area ini ya teman-teman ya. Teman bisa lihat di area 212 sampai 232 ya. Ini areanya ya. 212 sampai 232. Ini adalah area konsolidasi dari MLPL. Jadi buat teman-teman yang berniat masuk MLPL karena news, perhatikan baik-baik TA-nya dulu. Risknya di mana ya? Jangan asal HK. Kalau misalnya besok MLPL gap up langsung ke atas dan teman-teman kejar ke atas dan teman-teman besok diguyur ya, dan closingnya turun dari 232 ke bawah, maka MLPL ini cukup bahaya. Apalagi kalau closingnya merah ya. Ini bahaya banget karena inilah pola bandar di mana ketika newsnya bagus mereka bisa berjual. Tapi kalau MLPL ini besok bergerak naik dan lolos dari 232 bahkan membuat high yang lebih tinggi lagi dan bertahan di atas 232, maka MLPL layak mendapatkan pantauan. Jadi good or bad, itu kita harus perhatikan lagi. Chartnya seperti ini, MLPL juga sudah naik dari 70 ya teman-teman ya. Hati-hati, dari Februari sampai sekarang MLPL sudah naik 3 kali lipat. Ya, jadi buat teman-teman pasang stop loss ketat, disiplin ya. Ini yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi ini yang mau saya bilang ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa jangan hindari cuci piring dengan datang pesta lebih awal dan dengan mengerti area-area ini ya, incer saham uptrend yang sudah jenuh turun ya, membentuk konsolidasi atau cari technical rebound-nya ya, seperti itu ya. Selama dia berada di support, ini yang kita lakukan dalam PPC ya, seperti itu. Oke, terakhir buat teman-teman ya. Hari ini kita melakukan rekomendasi ya, kita melakukan rekomendasi dan lumayan ya, ini kita menghindari cuci piring juga ya. KOBX menarik bagi yang berani aja. Lotnya nggak tebel memang kan waktu itu, lotnya tipis-tipis tapi cukup menarik saya bilang ya. Jadi karena saya karena lot tipis saya sudah kasih warning ya. Misalnya masuknya cuma 500 atau 1000 lot lah. Oke lah 1000 lot aja lah ya. 1000 lot kita masuk di area maksimal 151 waktu itu atau ya 152 atau 153 lah ya. Targetnya sekian ya. Uptrend tapi tipis, saya sudah bilang ya, saya sudah kasih warning. Dan KOBX seperti ini diarahkan oleh sebuah broker MG ya, seperti itu ya, dan arah hari ini ya, dan kita sudah jualan minimal sebagian di area target-targetnya dan saya juga sudah buang di sebagian di arah ya, seperti itu. Jadi KOBX ini menarik dan kita sudah dapat profit. Kemudian satu lagi ya, ini kita ngomong soal copet nih, BMSR ya, tipis lagi tapi rewardnya tinggi, area banyak 153 155 ya. Kemudian SL146 targetnya 159 164. Sisanya saya tutup karena masih ada target berikutnya ya. Seperti itu. Dan BMSR berhasil closing di harga tertingginya ya. Ini bagus banget ya. Seperti itu ya. Jadi kita melakukan rekom beli ketika dia mulai berkonsolidasi ya. Kita melakukan rekom beli ya. Ini ada konsolidasi di sini teman-teman ya. Teman bisa lihat ya, ini ada konsolidasi di sini dan inilah waktu tadi saya melakukan rekomendasi ketika dia berkonsolidasi di area supportnya ini. Ya, di area sini. Ya, ini areanya ketika kita melakukan rekomendasi beli ya, seperti itu. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa dalam PPC pun kita melakukan rekomendasi ini dengan pertimbangan. Jadi bukan asal pom-pom, asal apa, enggak ya. Kita melakukan rekomendasi dengan pertimbangan ya. Oke, seperti itu saya rasa hari ini. Jadi buat teman-teman yang berminat join PPC silahkan ya, silahkan bergabung bersama PPC. Seperti itu, ini grupnya ya, para pencari cuan, linknya ada di dalam ini, di bawah ya, para pencari cuan, di dalam banner ya, seperti itu. Buat teman-teman yang berminat bergabung silahkan ya, kita punya promo lebaran seperti ini ya, selama sampai 18 Mei, di mana ketika teman-teman mendaftar 12 bulan atau setahun, teman-teman mendapatkan kelas gratis ya, edukasi free TA basic ya, di mana TA ini penting sekali, saya selalu pakai TA untuk menganalisa semuanya ya, dan teman-teman, saya anjurkan teman-teman semua saham harus mengerti TA ya. Kemarin banyak yang bilang saya mau trading for living, bagaimana caranya ya. Saya selalu bilang kalau mau trading for living caranya satu, kalian harus belajar TA dulu ya, kalian harus kuasai TA. Saya selalu menganalogikan trading for living dalam sebuah market saham adalah sama dengan kita sebagai trader profesional ya. Jadi sama dengan pesepak bola profesional. Pemain bola yang profesional seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, itu nggak langsungan teman-teman ya, nggak langsung dia langsung latihan setahun langsung jadi pemain profesional, enggak, tapi dia berlatih setiap hari dengan tekun ya, ada prosesnya. Bahkan beberapa dari kecil ya, dari umur belia masih umur 10 tahun sudah latihan bola, ikut sekolah bola ya, dan akhirnya jadi pemain bola profesional. Jadi buat teman-teman yang mau jadi trading for living ya, yang tertarik seperti saya dan Mas Bekti, caranya bagaimana? Pertama, kalian harus belajar. Ini penting banget, nggak bisa instan, harus belajar dulu, ikut prosesnya dulu ya. Jadi buat teman-teman ini 12 bulan ya, kalian dapat free TA basic yang daftar lifetime, kalian dapat free TA basic
intermediate dan pendalaman candle. Semua kelas BPC kalian dapat ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang 3 bulan dan 6 bulan kalian mendapatkan ekstra untuk 2 minggu ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih buat perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kalian memahami ya, menghindari cuci piring, dan kalian bisa mendapatkan profit dari market dengan cara datang pesta lebih awal ya. Saya dengan Om Ben, kita jumpa lagi dalam Sumber sama Om Ben. Selamat malam dan terima kasih teman-teman.